Kamis, 8 September 2022, pukul 6.30 malam waktu setempat, rakyat Inggris dan sekitarnya berduka. Ratu Elizabeth II telah meninggal dunia. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Emang jembatan London beneran runtuh? Bukan. Jembatan London tidak runtuh. London Bridge is down adalah kode yang akan disampaikan oleh kerajaan Inggris melalui sekretaris pribadi sang ratu kepada Perdana Menteri melalui telepon dengan menyebutkan kata London Bridge is down, yang berarti sang ratu telah meninggal dunia. Jadi bukan ngabarin ke si Perdana Menteri kalau jembatan London itu roboh ya. Sebagai informasi, Elizabeth II adalah Ratu Britania Raya dan juga Ratu Monarki Konstitusional dari 16 negara persemakmuran, sekaligus Ketua Persemakmuran atau Commonwealth dari 54 negara anggotanya. Britania Raya adalah persatuan dari 4 kerajaan di Kepulauan Britania yang terdiri dari Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Sementara 54 negara anggota persemakmurannya tersebar hampir di seluruh wilayah di dunia, meliputi Eropa, Amerika Utara, Amerika Tengah, Selatan, Afrika, Asia, hingga Australia dan Oseania. Ratu Elizabeth II dinobatkan menjadi ratu pada 6 Februari tahun 1952, menggantikan ayahnya Raja George ke-6 yang meninggal karena kanker paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaannya merokok. Ibu dari Ratu Elizabeth II bernama Elizabeth Bowes-Lyon. Ratu Elizabeth II juga memiliki seorang adik perempuan bernama Putri Margaret. Ratu Elizabeth II menikah dengan Pangeran Philip Mountbatten, sepupu jauhnya dari kerajaan Yunani dan Denmark, dan memiliki 4 orang anak, yaitu Pangeran Charles, yang saat ini akan menggantikan Ratu Elizabeth II sebagai raja, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Ratu Elizabeth II telah memerintah selama lebih dari 70 tahun dan menjadi ratu terlama yang memimpin dalam sejarah kerajaan Inggris, mengalahkan rekor nenek buyutnya yaitu Ratu Victoria yang telah memerintah selama 63 tahun. Selama masa hidup dan era kepemimpinannya, Ratu Elizabeth II telah mengalami berbagai peristiwa besar dan penting di dunia, seperti Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, keruntuhan kolonialisme Inggris yang kemudian berubah menjadi Persemakmuran atau Commonwealth, konflik Irlandia Utara yang dikenal dengan nama The Troubles, di mana sebagian masyarakat Irlandia ingin melepaskan diri dari Inggris dan keluar dari Inggris untuk membentuk negara sendiri. Lalu keluarnya Inggris dari Uni Eropa hingga COVID-19. Ratu Elizabeth II dikenal sebagai pribadi yang murah senyum, humanis, dan lembut. Hal ini membuat masyarakat Inggris amat mencintainya. Marion Crawford, pengasuh Ratu Elizabeth II semasa kecil, menceritakan bahwa sang ratu memiliki sifat yang teratur dan penuh tanggung jawab. Meskipun terkesan konservatif, namun selama era kepemimpinannya, Ratu Elizabeth II mencoba membuat pemerintahannya menjadi lebih modern dan sensitif terhadap perubahan zaman. Sembari tetap mempertahankan tradisi kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth II telah banyak membuat gebrakan di masa pemerintahannya, terutama yang berhubungan dengan kepentingan kerajaan dan adat tradisi, seperti membolehkan untuk pertama kalinya disiarkan penobatan sang ratu di televisi agar masyarakat biasa di Inggris bahkan dunia bisa ikut menyaksikan, hingga mengizinkan penayangan kehidupan rumah tangga keluarga kerajaan pada tahun 1970. Keluarga kerajaan Inggris yang dikenal formal dan terkesan tertutup di bawah era Ratu Elizabeth II mulai merubah kebijakannya. Sejalan dengan upayanya untuk memodernisasi monarki, Ratu Elizabeth II juga berupaya untuk merubah citra monarki yang tadinya kaku serta merubahnya menjadi tidak terlalu kaku dan tradisional agar lebih bisa dekat dengan rakyat Inggris. Walhasil, berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak berlebihan rasanya jika kita menjuluki Elizabeth II sebagai Ratu Inggris yang legendaris dan salah satu tokoh politik penting dan terbesar di abad 20 dan 21. Oke, sekarang kita masuk ke fakta-fakta yang jarang diberitakan media tentang kepribadian Ratu Elizabeth II. Bukan hanya fakta kalau Ratu Elizabeth II gemar memelihara anjing dan kuda. Jadi, di balik sosoknya yang tampak selalu tegar, tegas, dan kuat, Ratu Elizabeth II sejatinya memiliki kepribadian introvert. Loh, emangnya kalau introvert nggak bisa jadi orang yang tegas dan kuat gitu? Bukan begitu. Kepribadian introvert ini lebih mengarah kepada karakteristik yang lebih khas daripada karakteristik sifat umum seperti tegas dan kuat secara mental. Nah, menurut website Truity.com, Ratu Elizabeth II memiliki tipe kepribadian ESTJ, yang berarti ia memiliki karakteristik introvert, sensing, thinking, dan judging. Apa itu ESTJ? ESTJ adalah salah satu dari 16 tipe kepribadian yang dikonsepkan oleh Catherine Fook-Bridge dan Isabel Briggs Myers. ESTJ adalah golongan tipe kepribadian yang diukur menggunakan psikotes yang dinamakan MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. MBTI dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologi seseorang dalam memandang dunia dan membuat keputusan. Psikotes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. MBTI ini adalah instrumen psikotes yang paling sering digunakan di dunia. Lebih jelasnya tentang apa itu MBTI dan 16 tipe kepribadian,
Nanti aku jelasin di video selanjutnya. Tunggu aja. Walaupun Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan sangat tertutup dan menjaga privasi mereka terhadap publik, dan belum pernah ada pernyataan resmi melalui media manapun kalau sang ratu adalah seorang introvert, tetapi melalui beragam film, dokumenter, video, buku, catatan, ataupun acara televisi dan wawancara dengan kerabat dan orang terdekat sang ratu, kita bisa sedikit mengenal dan menganalisis kepribadian sang Ratu Elizabeth II. Dari gayanya berbicara, ekspresinya, atau bahkan mungkin melalui pemikiran-pemikiran dan keputusan yang pernah beliau ambil selama masa hidupnya. Segera cerita, aku sendiri adalah seorang INFJ, dan pertama kali aku tahu kalau aku seorang introvert dan INFJ adalah saat aku pertama kali ngerjain tes psikologi online, karena dikasih tahu oleh salah seorang temanku kalau ada website yang nyediain tes psikologi gratis yang menggunakan konsep dari MBTI, yang tadi udah sedikit kita bahas. Website itu namanya www.16personalities.com. Kalian boleh coba kalau penasaran. Ya, walaupun tesnya terkesan cuman buat seru-seruan aja dan gak serius, tapi aku penasaran untuk coba tes ulang sampai 4 kali atau lebih di waktu yang berbeda, dan hasilnya mengejutkan. Aku terus-terusan dapetin hasil INFJ. Nggak abal-abal sebenarnya, karena based on riset juga sebenarnya. Jadi, kenapa kita ngebahas topik tentang Ratu Elizabeth II dan kepribadiannya introvert? Alasannya sih sebenarnya sederhana, seenggaknya ada 2 alasan. Yang pertama, karena aku dari dulu tertarik dengan segala sesuatu yang berbau Inggris. Ya, mulai dari sejarah kerajaannya, budayanya, tradisi, dan orang-orangnya. No fucking fighting! Good. Get the fucking... Bahkan aku juga penggemar berat Mr. Bean. Buat anak-anak generasi 90-an, pasti kenal dengan sosok pelawak asal Inggris yang satu ini. Yang tanpa pernah ngomong dengan jelas sekalipun, orang-orang bisa ngerti dan ketawa sama tingkah lakunya. Aku juga seorang fans Sherlock Holmes. Beberapa novelnya udah pernah aku baca dan semua series filmnya pun udah pernah aku tonton. Dan selain itu juga, ada band-band dan musisi favorit aku yang berasal dari Inggris. Contohnya kayak Coldplay, Oasis, Radiohead, Harry Styles. Dan fun fact-nya adalah, jujur, aku selalu ngedukung timnas Inggris di Piala Dunia ataupun Euro. Halo Arif, hai, itu ketua Inspedia. Tapi nih, Inggris biasanya selalu PHP-in dan kalah di pertengahan babak. Biasanya sih di semifinal tuh langsung kalah. Komentarnya. Aku juga selalu pakai tim Inggris di PES kalau lagi main sama teman-teman. Dulu waktu SMA sampai akhir kuliah. Kalau yang ini nggak selalu kalah, kadang-kadang juga menang. Akhirnya bosku, setelah sekian lama efek loss sidangnya gini lagi. Gimana tanggapannya mas? AC Milan kok. Kombinasi serangan duo Raheem Sterling dan Danny Welbeck jadi andalanku waktu itu. Aku bahkan sampai sekarang masih keep di bio Twitter kata-kata pengen hijrah ke London. Bio itu aku tulis dari 2019 lalu dan gak pernah aku ganti sampai sekarang. BTW, follow Twitterku ya. Siapa tahu kita bisa mutualan. Oke, Besti? Nah, lanjut. Kesukaanku sama hal-hal yang berunsur Inggris ini ngebuat aku untuk mempelajari kebiasaan-kebiasaan hidup orang Inggris. Dan ya, aku nyobain dari sektor makanan dulu. Yang paling gampang dan terjangkau. Aku nyoba buat mencari tahu apa yang biasa orang Inggris santap sehari-hari. Fish and chip dan segelas teh. Orang Inggris memang terkenal paling doyan minum teh di dunia. Ada banyak jenis teh yang sering diminum masyarakat Inggris. Dan yang paling populer adalah varian English breakfast. English breakfast itu teh hitam, yang contohnya kayak gini nih. Bentar, aku ambil dulu. Oke, kayaknya enaknya kita bikin teh dulu nih, biar nyantai. Bentar ya. Oke, kita lanjut ke alasan yang kedua. Kenapa kita membahas Ratu Elizabeth II dan kepribadiannya yang introvert? Karena aku seorang introvert dan tertarik untuk mengamati belajar dari tokoh-tokoh besar dunia yang introvert dan bagaimana mereka bisa berhasil melalui berbagai rintangan dan konflik dan sukses menginspirasi banyak orang selama masa hidupnya, dan itu menarik buat aku. Jadi aku sekedar pengen sharing aja sebenarnya. Karena aku merasa dengan mengambil contoh Ratu Elizabeth II yang ternyata seorang introvert ini, aku merasa bisa jadi semacam suar bagi stigma dan stereotip kalau dunia yang kita kenal selama ini tidak hanya digerakkan oleh orang-orang extrovert saja. Kalau tatanan dunia dan puncak-puncak hierarki sosial
itu nggak eksklusif buat orang extrovert aja. Buat menepis stigma kalau orang introvert itu nggak bisa ngapa-ngapain selain cuma bisa mikir dan menyendiri. No, dunia juga butuh orang introvert agar bisa berjalan seimbang dan maju seperti sekarang. Oke, back to the topic. Ratu Elizabeth II adalah seorang ISTJ. ISTJ ini mempunyai karakteristik memiliki integritas dalam setiap tindakannya dan fokus serta bekerja keras dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan mereka. Mereka terkenal juga orang-orang yang loyal dan selalu berusaha memenuhi amanah dan komitmen terhadap tanggung jawab mereka kepada orang-orang. Orang-orang ISTJ juga dikenal sebagai orang yang selalu memutuskan segala perkara dengan teguh dan memutuskan keputusan secara rasional dan jelas. Ratu Elizabeth II dikenal sebagai ratu yang teratur dan terorganisir, serta memegang teguh tanggung jawab. Beliau juga dikenal amat menghargai tradisi dan peraturan. Ratu Elizabeth II selalu mendahulukan kewajibannya terlebih dahulu daripada kepentingannya sendiri. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Meski selalu menjadi pusat perhatian publik, Ratu Elizabeth II yang seorang ISTJ ini tidak suka mencari perhatian dan menjadi pusat perhatian. Konon, Ratu Elizabeth II lebih suka menyendiri dan menghabiskan waktunya bersama dengan anjing-anjingnya dan merawat kudanya ketika tidak sedang bertugas sebagai seorang ratu. Kekurangan tipe kepribadian ISTJ ini adalah terkadang mereka hanya berbicara secukupnya agar efektif. Tipe kepribadian ISTJ juga meyakini bahwa segala sesuatu dapat bekerja dengan baik jika hanya dengan aturan yang jelas, dan mereka amat patuh terhadap peraturan, yang menjadikan mereka terkadang keras kepala dan kaku. ISTJ juga terkadang kurang sensitif dalam merasakan emosi. Mungkin sifat inilah yang membuat Ratu Elizabeth II bisa tampak tetap tegar dalam segala situasi, meskipun diterpa banyak isu skandal dan konflik keluarga kerajaan maupun konflik politik. Sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa nebak-nebak dan menyimpulkan kalau Ratu Elizabeth II itu seorang introvert? Padahal belum pernah ada pernyataan resmi dari beliau melalui wawancara ataupun catatan resminya. Dan keluarga kerajaan pun juga terkenal menutup rapat kehidupan pribadi mereka. Jadi, kesimpulan yang kita ambil dari website Truity.com itu dianalisis dari peran seorang karakter Ratu Elizabeth II pada sebuah film serial Netflix yang berjudul The Crown. Kalau ada yang udah pernah nonton pasti tahu. Dalam serial ini tuh Netflix benar-benar menggambarkan karakter sang Ratu Elizabeth II dengan amat detail. Mulai dari cara ngomongnya, ekspresinya, sampai gestur badannya ketika sedang menghadapi berbagai hal di dalam kehidupannya. Gimana ekspresi kegelisahan dan kegundahan yang dihadapi Ratu Elizabeth II ketika harus memutuskan perkara pelik, atau ketika ia gugup dalam mempersiapkan pidatonya di depan banyak orang, atau ketika sang ratu merasa insecure dengan Jackie Kennedy, yaitu istri Presiden Amerika John F. Kennedy, dan adik kandungnya sendiri yaitu Putri Margaret yang lebih pandai dalam menarik perhatian publik, hingga kegalauannya yang tidak bisa merasakan kesedihan ketika mengunjungi bencana longsor limbah batu bara di Aberfan, Wales pada tahun 1966. Sementara suaminya, Pangeran Philip, dan adiknya Putri Margaret seketika saat itu juga bersedih atas kejadian bencana itu, tapi tidak dengan sang ratu. Semua itu digambarkan dengan detail oleh Netflix. The Crown yang terbaru sekarang di season 4. Season 5-nya lagi OTW katanya, karena harus stop dulu pasca meninggalnya Ratu Elizabeth II. Dan bisa kalian tebak, aku sudah nonton semua seriesnya sampai season 4. The Crown memang sangat kompleks dalam menggambarkan karakteristik Ratu Elizabeth II sebagai pemimpin Britania Raya, dan juga seorang ibu dan istri bagi keluarganya. Bahkan, konflik dan pertentangan batin dengan adiknya Putri Margaret sangat dieksplor secara detail dan dekat di dalam film serial ini. Ada banyak konflik batin yang dialami oleh Ratu Elizabeth di dalam film series ini, yang nggak pernah diungkap oleh publik, dan fakta-faktanya yang selama ini ditutupi oleh pihak keluarga kerajaan. Pokoknya sangat recommended deh buat kalian yang suka film tentang drama keluarga kerajaan atau sejarah Inggris, wajib banget buat nonton film series ini. Ada banyak banget quotes dan moral value yang bisa kalian ambil dari film series ini. Meskipun film serial The Crown ini banyak dikecam oleh pihak kerajaan Inggris dan dicekal keabsahannya, tapi kebenaran alur cerita dalam film serial ini masih bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena salah satu sumber internal yang bekerja sama dalam penggarapan film series ini adalah Pangeran Harry, cucu dari Ratu Elizabeth II, di mana ia menyatakan bahwa kisah-kisah dari film serial ini memang berasal dari kisah nyata yang ia ketahui selama ini. Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini. Kayaknya bakal kepanjangan kalau kita bahas lebih lanjut. Balik lagi, ini cuma sekedar opini dan sedikit yang aku tahu. Dan karena kali ini kita membahas tentang alur sejarah, jadi mungkin ada beberapa part yang aku miss atau salah aku informasiin. Pokoknya kolom komentar selalu terbuka buat kalian. Kalau ada yang nggak valid dan salah, boleh banget buat kita saling sharing dan koreksi. Oke, segitu aja. Aku Arman SM dan salam masyarakat Majemuk.